Abdurrahman Wahid, beliau lebih dikenal dengan nama Gus Dur, seorang politikus Indonesia sekaligus pemimpin agama Islam yang dipercaya rakyat untuk memimpin negeri ini sebagai Presiden Republik Indonesia keempat sejak tahun 1999 hingga 2001. Bukan hanya itu, Gus Dur juga memimpin organisasi besar Nahdlatul Ulama serta menjadi pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Yang membuat sosok ini semakin istimewa, ia lahir dari keluarga besar ulama. Ia adalah putra Menteri Agama Wahid Hasyim sekaligus cucu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Darah perjuangan, darah ilmu, dan darah kepemimpinan mengalir deras dalam dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari, Gus Dur menunjukkan nilai berorientasi pelayanan. Beliau selalu dekat dengan rakyat kecil dan memberikan perhatian kepada mereka yang terpinggirkan. Bagi Gus Dur, melayani masyarakat adalah wujud ibadah kepada Allah. Gus Dur juga menjadi contoh nyata nilai akuntabilitas. Sebagai Presiden keempat Republik Indonesia, ia memimpin dengan penuh tanggung jawab meski dalam situasi sulit setelah reformasi. If it's time, it can be changed anytime. I'm not so gullible as not to listen to them. Nilai kompetensi tercermin dari keluasan ilmu Gus Dur. Ia menguasai ilmu agama, sastra, filsafat, hingga politik. Dengan keilmuannya, Gus Dur mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan solusi yang bijaksana. Salah satu sikap Gus Dur yang paling melekat adalah harmonis. Beliau dikenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia karena selalu menjaga kerukunan antar umat beragama. Di bawah kepemimpinannya, larangan perayaan Tahun Baru Imlek dicabut. Sebuah keputusan yang membuka ruang ekspresi budaya Tionghoa di Indonesia. Tidak berhenti di situ, Gus Dur juga menjadikan Konfusianisme atau Konghucu sebagai agama resmi ke-6 di Indonesia pada tahun 2000. Sebuah tonggak penting yang menegaskan perlindungan negara terhadap hak-hak minoritas. Sebagai seorang loyalis, Gus Dur setia pada Pancasila dan demokrasi. Beliau teguh memperjuangkan nilai keadilan dan kebebasan, meski harus berhadapan dengan resiko politik yang tidak kecil. Nilai adaptif juga tampak jelas pada sosok Gus Dur. Meski seorang ulama tradisional, ia mampu beradaptasi dengan perkembangan global, bahkan aktif berdialog di forum internasional. Gus Dur membuktikan bahwa seseorang pemimpin harus terbuka pada perubahan. Dan tentu saja, Gus Dur sangat kolaboratif. Beliau membangun jembatan kerjasama lintas agama, etnis, maupun golongan. Baginya, Indonesia yang majemuk hanya bisa berdiri kokoh dengan kerjasama dan kebersamaan. Gus Dur bukan hanya tokoh politik. Beliau adalah tokoh bangsa, sekaligus role model akhlak mulia. Gus Dur mengajarkan kepada kita tentang keberanian untuk membela yang lemah. Inilah nilai berakhlak yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Gus Dur kita bisa belajar. Kita bisa kehilangan harta, kita bisa kehilangan kedudukan, bahkan kita bisa kehilangan apapun yang kita miliki. Akan tetapi kita jangan sampai kehilangan kemanusiaan. Kita perlu mencontoh Gus Dur dalam bersikap adil, menghargai perbedaan, serta selalu mengedepankan kemanusiaan. Karena tanpa akhlak, ilmu dan jabatan tidak akan berarti apa-apa. Mari kita teladani nilai-nilai berakhlak dari Gus Dur untuk menjadi ASN dan warga negara yang selalu mengedepankan pelayanan, integritas, ilmu, kerukunan, loyalitas, adaptasi, dan kolaborasi.